Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Muhammad Ahyar SEMM selaku dosen pengampu pengantar manajemen. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Muhammad Saparil Dan saya Febi Sutawijaya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Manajer dan Komunikasi. Manajer dan komunikasi. Berikut adalah pokok pembahasan pada materi manajer dan komunikasi. Yang pertama ada definisi manajemen konflik, yang kedua ada konflik dan komunikasi dalam organisasi, yang ketiga ada peran komunikasi dalam organisasi, dan yang keempat membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi. Yang pertama yaitu definisi manajemen konflik. Manajemen konflik adalah cara kita mengelola situasi yang penuh perselisihan agar semua pihak mencapai solusi yang saling menguntungkan. Contohnya, saat memilih film bersama teman, seringkali kita memiliki persepsi yang berbeda, seperti aksi atau drama. Namun dengan komunikasi yang baik, kita bisa menemukan pilihan yang cocok untuk semua. Sama halnya dalam organisasi atau tim kerja. Manajemen konflik juga sangat penting. Kemampuan memahami perbedaan, mendengarkan, dan mencari solusi bersama adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Selain itu, manajemen konflik yang baik dapat mencegah stres berkepanjangan dan menjaga semangat tim tetap tinggi. Kedua, yaitu definisi manajer. Manajer adalah individu yang bertanggung jawab untuk mengelola, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan dalam suatu organisasi atau tim kerja. Tugas utama mereka adalah mencapai tujuan organisasi dengan mengkoordinasikan sumber daya manusia, keuangan, dan materi yang ada. Manajer juga bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan strategis, perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kerja. Tidak sampai di situ, ia juga memiliki peran penting dalam memimpin dan memotivasi anggota tim untuk bekerja efektif dan efisien. Untuk duduk di posisi ini, seseorang harus memiliki keterampilan interpersonal yang baik sehingga mampu berkomunikasi dengan baik, membangun hubungan kerja yang positif, dan mengatasi konflik yang mungkin timbul. Yang terakhir yaitu definisi konflik dan komunikasi. Konflik adalah sebuah pertentangan atau perselisihan yang terjadi antara individu atau kelompok karena sebab-sebab tertentu. Konflik tentu mengarah pada hal negatif karena menyebabkan perselisihan atau permusuhan. Secara umum, arti konflik merupakan proses sosial antara dua orang atau lebih dalam melakukan tindakan untuk berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan pihak lawan tersebut. Konflik terjadi karena beberapa faktor penyebab seperti adanya perbedaan pendapat atau perbedaan kepentingan. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Dalam situasi tertentu, komunikasi menggunakan media tertentu untuk merubah sikap atau tingkah laku seseorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. Konflik dan komunikasi dalam organisasi. Ada 4 tipe konflik. Yang pertama yaitu konflik interpersonal. Konflik ini terjadi antara individu-individu karena perbedaan pendapat, nilai, atau minat. Misalnya, dalam sebuah tim kerja, dua anggota mungkin memiliki cara kerja yang sangat berbeda. Satu anggota tim lebih suka bekerja secara terstruktur dengan rencana yang jelas, sementara yang lain lebih suka fleksibilitas dan improvisasi. Ketidaksepahaman ini dapat menyebabkan ketegangan dalam tim. Untuk menangani konflik ini, penting untuk menciptakan ruang terbuka bagi komunikasi. Kedua belah pihak perlu mendengarkan pendapat masing-masing dan mencari titik temu agar semua pihak merasa dihargai. Yang kedua yaitu konflik kelompok. Konflik kelompok seringkali muncul dalam sebuah organisasi atau komunitas.
Ini dapat disebabkan oleh persaingan antara kelompok atau perbedaan kepentingan dalam mencapai tujuan bersama. Contohnya, dalam sebuah perusahaan, divisi penjualan dan divisi produksi mungkin terlibat konflik karena penjadwalan produksi yang tidak sinkron dengan permintaan pasar. Mengenai konflik ini memerlukan fasilitasi dari pemimpin atau mediator. Dengan mengadakan pertemuan antara kedua divisi, masing-masing dapat menyampaikan pandangan dan kekhawatirannya sehingga dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang ketiga yaitu konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal adalah pertentangan yang terjadi dalam diri seseorang. Hal ini seringkali melibatkan dilema moral atau keputusan yang sulit. Misalnya, seseorang mungkin merasa terjebak antara kewajiban profesional dan tanggung jawab keluarga, seperti harus bekerja lembur di saat anak perlu perhatian. Konflik internal ini bisa sangat menguras emosi dan mempengaruhi kinerja. Untuk mengatasi konflik interpersonal, penting untuk melakukan waktu untuk refleksi diri, memikirkan prioritas, dan mungkin berkonsultasi dengan mentor atau konselor untuk mendapatkan perspektif luar yang objektif. Yang terakhir yaitu konflik kultural. Dalam dunia yang semakin globalisasi, konflik kultural menjadi semakin umum. Ini terjadi ketika dua budaya atau lebih bertemu dan menghasilkan ketegangan karena perbedaan nilai, moral, dan praktik. Misalnya, seorang karyawan dari budaya kolektif mungkin mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang sangat individualis. Dalam situasi ini, penting untuk mengedukasi semua pihak tentang perbedaan budaya dan menghargai setiap perspektif. Pendekatan ini kerap melibatkan pelatihan lintas budaya dan menciptakan kebijakan inklusi yang mendorong kerjasama di tempat kerja. Jenis-jenis komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal ke atas dari bawahan ke atasan, seperti laporan kinerja, feedback, atau saran. Komunitas vertikal ke bawah, dari atasan ke bawahan, seperti pemberian instruksi, arahan, atau kebijakan. Yang kedua, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal terjadi antara individu atau kelompok yang berada di level yang sama dalam struktur organisasi, tanpa memerhatikan perbedaan departemen atau fungsi. Tujuannya untuk memfasilitasi koordinasi, kerjasama, dan berbagai informasi antar tim. Yang ketiga yaitu komunikasi informal. Komunikasi informal terjadi tanpa mengikuti saluran resmi atau struktur organisasi. Ini lebih bersifat spontan dan tidak terstruktur. Seringkali terjadi dalam bentuk percakapan santai antara rekan kerja atau dalam kelompok kecil. Meskipun tidak terorganisir, komunikasi informal dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih baik dan melancarkan koordinasi. Yang terakhir, komunikasi formal. Komunikasi formal merujuk pada saluran komunikasi yang telah ditetapkan dan terstruktur sesuai dengan aturan dan prosedur organisasi. Komunikasi ini biasanya dilakukan melalui dokumen resmi, rapat formal, email, dan laporan yang mengikuti garis hierarki yang jelas. Peran komunikasi dalam organisasi. Penting bagi kita untuk mempelajari komunikasi organisasi. Dengan mempelajari studi ini, kita menjadi paham posisi kita dalam sebuah organisasi baik formal dalam pekerjaan maupun di lingkungan masyarakat. Peran komunikasi dalam organisasi. Ini juga mencakup yang pertama, menciptakan serta menjaga relasi dan hubungan yang intim antara pemimpin dengan karyawan serta antar karyawan. Yang kedua, menghubungkan antar orang dan antar bagian dalam organisasi serta menggerakkan mereka agar mau bekerja sama untuk meraih tujuan organisasi. Yang ketiga, menjadi saluran dalam melakukan menerima pengaruh maupun sebagai pendorong atau motivasi kerja yang memungkinkan tujuan organisasi terwujud.
Membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi. Membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi sangat penting untuk memastikan kelancaran operasi, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan bersama. Komunikasi yang baik dapat mengurangi kesalahpahaman, meningkatkan kolaborasi, dan menciptakan suasana kerja yang lebih sehat. Berikut adalah beberapa langkah dan strategi yang untuk membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi. Yang pertama, membangun kepercayaan dan transparansi. Membangun kepercayaan dan transparansi adalah fondasi utama dalam komunikasi yang efektif. Anggota organisasi harus merasa bahwa informasi yang diberikan adalah akurat dan relevan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan mendengarkan komunikasi yang efektif. Meningkatkan keterampilan mendengarkan komunikasi yang efektif bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan. Pemimpin dan anggota tim perlu mengembangkan keterampilan mendengarkan aktif, yang berarti benar-benar memperhatikan pesan yang disampaikan dan meresponnya dengan cepat. Yang ketiga, gunakan saluran yang tepat. Pemilihan saluran komunikasi yang tepat sangat penting untuk memastikan pesan tersampaikan dengan baik. Dalam organisasi, saluran komunikasi bisa berupa rapat tatap muka, email, aplikasi pesan, atau laporan tertulis, tergantung pada urgensi dan sifat informasi yang ingin disampaikan. Yang keempat, klarifikasi dan feedback. Agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan benar, klarifikasi sangat diperlukan. Setelah menerima informasi, anggota tim atau pemimpin perlu meminta umpan balik untuk memastikan bahwa pesan diterima dan dipahami dengan tepat. Yang kelima, fasilitas kolaborasi lintas tim. Fasilitas kolaborasi lintas tim merupakan komunikasi yang efektif, sering melibatkan kolaborasi antara berbagai tim atau departemen. Organisasi harus memfasilitasi saluran komunikasi yang memudahkan pertukaran informasi antar tim untuk memastikan koordinasi yang baik dan pengambilan keputusan yang tepat. Yang keenam, pelatihan komunikasi. Komunikasi yang efektif membutuhkan keterampilan dan pengetahuan tertentu. Oleh karena itu, pelatihan komunikasi sangat penting untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tertulis. Yang ketujuh, menerima keanekaragaman dalam gaya komunikasi. Menerima keanekaragaman dalam komunikasi artinya setiap orang memiliki gaya komunikasi yang berbeda, tergantung pada latar belakang, kepribadian, atau budaya mereka. Organisasi harus menghargai keanekaragaman ini dan belajar untuk beradaptasi dengan berbagai gaya komunikasi yang ada. Yang kedelapan, menggunakan teknologi untuk mendukung komunikasi. Menggunakan teknologi untuk mendukung komunikasi merupakan teknologi memainkan peran penting dalam membangun komunikasi yang efektif, terutama di era digital ini. Alat kolaborasi, email, aplikasi pesan instan, dan video conference dapat membantu mempercepat aliran informasi, terutama untuk organisasi yang tersebar di lokasi yang berbeda. Kesembilan, menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi terbuka. Menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi terbuka artinya ciptakan lingkungan di mana karyawan merasa nyaman untuk mengemukakan pendapat dan memberikan umpan balik tanpa takut dihukum atau diabaikan. Yang ke-10, mengelola konflik dengan bijak. Pelatihan pengelolaan konflik dapat membantu karyawan mengatasi perbedaan secara positif maupun secara negatif. Manajer juga harus terlibat aktif dalam mediasi ketika konflik terjadi dengan mendengarkan semua pihak dan mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.